Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan Pratama dengan NIM 1904011029. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang forecasting atau perakiraan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang prinsip forecasting. Prinsip forecasting itu mungkin ada tiga. Yang pertama adalah perakiraan jarang sekali sempurna atau cenderung tidak pasti. Jadi, kita tidak boleh bergantung dengan hasil perakiraan karena hasil perakiraan mungkin akan sangat jauh berbeda dengan aktual karena mungkin ada variabel-variabel yang mengganggunya. Jadi, kita harus sering memperbarui perakiraan tersebut agar perakiraan dengan aktual mungkin dapat hasil yang berdekatan. Yang kedua adalah perakiraan lebih akurat untuk kelompok item daripada untuk individu item. Jadi forecasting itu lebih efisien digunakan, lebih akurat untuk item kelompok, untuk item yang berkelompok-kelompok. Jadi kita menggunakan kategori-kategori item. Yang ketiga adalah perakiraan lebih akurat untuk jangka waktu yang lebih pendek daripada yang lebih lama. Ya, hal ini dikarenakan adanya variabel-variabel tertentu. Contoh misalnya adanya hari libur, hari merah yang mungkin dapat menyebabkan penjualan kita melonjak tajam atau malah sebaliknya. Yang kedua adalah langkah-langkah dalam proses forecasting. Jadi, dalam melakukan forecasting, kita harus melakukan langkah-langkah secara bertahap, tidak asal-asalan untuk memperkirakan berapa penjualan di bulan depan dan sebagainya. Yang pertama adalah putuskan apa yang akan diramalkan. Jelas, jadi kita harus memutuskan dulu apa yang mau kita forecasting. Yang kedua adalah kita evaluasi dan kita analisis data yang sesuai. Jadi kita harus menggunakan data yang sesuai, yang berkaitan dengan apa yang mau kita ramalkan. Yang ketiga adalah pilih dan uji model perkiraan. Jadi kita pilih dulu model perkiraan tersebut, lalu kita uji model perkiraan tersebut. Yang keempat adalah kita hasilkan perkiraan dari model perkiraan tersebut. Yang kelima, pantau akurasi perkiraan. Jadi kita harus terus memantau akurasi perkiraan. Apabila perkiraan melenceng jauh dari aktual, maka harus kita perbarui dan terus perbarui perkiraan tersebut. Yang ketiga, jenis metode forecasting. Jadi metode forecasting itu ada dua. Yang pertama adalah metode kualitatif dan yang kedua adalah metode kuantitatif. Metode kualitatif dibuat secara subjektif oleh peramal. Kekuatannya atau kelebihannya dapat menyertakan perubahan terbaru di lingkungan dan informasi orang dalam. Sedangkan kelemahannya yaitu dapat membiaskan perkiraan dan mengurangi kekuatan perkiraan. Mungkin dalam metode kualitatif ini dapat membuat perkiraan menjadi bias atau menjadi tidak jelas, dan jelas karena hal ini jadi dapat mengurangi akurasi dari perkiraan tersebut. Ada tiga tipe umum dalam metode kualitatif, yaitu yang pertama adalah opini eksekutif, yaitu sekumpulan opini manajer bertemu dan menghasilkan sebuah ramalan. Kelebihannya yaitu baik untuk perkiraan strategis atau produk baru, sedangkan kelemahannya yaitu satu orang opini bisa mendominasi sebuah ramalan. Jenis yang metode forecasting dalam metode kualitatif yang kedua adalah riset pasar. Jadi di riset pasar kita menggunakan survei dan wawancara untuk mengidentifikasi preferensi pelanggan. Kelebihan dari riset pasar ini adalah penentu yang baik dari referensi pelanggan. Kelemahannya itu sulit untuk mengembangkan kuesioner yang baik. Jadi riset pasar ini caranya yaitu kita melakukan survei atau mungkin kita melakukan wawancara tanya jawab
kepada pelanggan mungkin apa yang diinginkan pasar, produk-produk apa yang akan diinginkan pasar, yaitu metode Delphi. Dan terakhir adalah metode Delphi, yaitu metode yang berusaha mengembangkan konsistensi di antara sekelompok ahli. Kelebihannya yaitu sangat baik untuk peramalan permintaan produk jangka panjang, teknologi perubahan, dan ragam ilmiah, sedangkan kekurangannya itu memakan waktu yang lama untuk pengembangan. Jenis metode forecasting yang kedua adalah metode kuantitatif. Sebelumnya kita menjelaskan tentang metode kualitatif, dan ini kita menjelaskan metode kuantitatif. Metode kuantitatif yang pertama adalah bersifat matematis. Jadi metode kuantitatif ini kita menggunakan angka daripada kita menggunakan penilaian yang berdasarkan subjektif seperti metode kualitatif. Kelebihannya yaitu jelas. Metode kuantitatif yaitu bersifat konsisten dan objektif, dapat mempertimbangkan banyak informasi dari data dalam suatu waktu. Kelemahannya yaitu seringkali data yang dapat dihitung tidak tersedia. Jadi metode kuantitatif ini cenderung lebih akurat daripada metode kualitatif. Karena metode kuantitatif ini kita bersifat objektif daripada bersifat subjektif. Ada dua tipe umum pada metode kuantitatif. Yang pertama adalah model deret waktu, yang kedua adalah model kausal. Model deret waktu itu berasumsi bahwa semua informasi yang diperlukan untuk menghasilkan perakiraan terdapat di file deret waktu. Deret waktu adalah serangkaian pengamatan yang dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu. Yang kedua adalah model kausal. Model kausal ini berasumsi bahwa variabel yang ingin kita ramalkan terkait dengan variabel lain di lingkungan. Ada 4 pola dasar pada model deret waktu, yaitu yang pertama adalah level atau sering disebut pola horizontal, yaitu pola di mana nilai data berfluktuasi di sekitar mean konstan. Yang kedua adalah trend. Trend yaitu pola di mana data menunjukkan peningkatan atau penurunan nilai dari waktu ke waktu berdasarkan tren yang sedang terjadi pada saat itu. Yang ketiga adalah musiman. Musiman yaitu pola apapun yang berulang secara teratur dan panjangnya konstan. Sedangkan yang terakhir siklus. Yang keempat pola daya yang dibuat oleh fluktuasi ekonomi. Jadi dalam model kuantitatif, data adalah pola ditambah variabel acak. Jadi data-datanya kita menggunakan pola seperti kita menggunakan pola horizontal, trend, dan yang lain, dan kita tambah dengan variabel acak. Jadi variabel acak itu apa sih? Variabel acak adalah variabel yang tidak dapat dijelaskan, yang tidak dapat diprediksi. Contohnya sekarang ini tiba-tiba dalam 2019 terjadi corona. Itu salah satu variabel acak yang tidak dapat diprediksi, yang menyebabkan perubahan ekonomi, penurunan ekonomi, dan semuanya menjadi serba online gitu. Jadi hal ini mungkin dapat menyebabkan semua penjualan offline akan berkurang dan penjualan online akan naik. Mungkin hanya sampai sini saja tentang forecasting di part yang pertama ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan di part yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.